Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Septina Trinisi. Saya mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, semester 6. Di sini saya akan mengulas kembali mata kuliah PTUN yang diampu oleh dosen Ibu Musfianawati SHMH. Di sini saya akan mengulas kembali tentang proses atau alur pemeriksaan perkara tata usaha negara. Yang pertama, ada gugatan. Dalam gugatan terdapat pasal 56 Undang-Undang Peratun. Di mana pasal ini gugatan harus memuat tentang yang pertama, nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. Kedua, nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. Yang ketiga, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Dalam gugatan yang kedua, apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Ketiga, gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat. Lanjut, alur perkara. Setelah penggugatan dilakukan penelitian administratif dalam pasal 59 Undang-Undang Peratun. Di mana dalam pasal 59 untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan. Yang kedua, setelah penggugat membayar utang, maka biaya perkara gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh panitera pengadilan. Yang ketiga, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sesudah gugatan dicatat, maka hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan dan menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam waktu dan tempat yang ditentukan. Yang keempat, surat pengadilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Lanjut, dismissal proses. Dismissal proses dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Peratun, di mana yang menentukan bahwa dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan berwenang menentukan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau diterimanya. Nah, di sini dismissal proses berlanjutan dengan tidak diterima. Tidak diterima di sini ada perlawanan. Perlawanan dalam pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peratun. Berlanjutan kabul. Di sini kabul dalam pasal 62 ayat 15 Undang-Undang Peratun. Dalam kabul terdapat acara biasa. Acara biasa dalam pasal 63 Undang-Undang Peratur. Setelah perlawanan, terjadilah kabul dalam pasal 62 ayat 15 Undang-Undang Peratun. Setelah kabul itu bisa ditolak dan berkekuatan hukum tetap. Nah, di sini yang diterima menjelaskan tentang majelis hakim. Majelis hakim dalam pasal 68 ayat 1 Peratun. Nah, setelah majelis hakim ada acara biasa pasal 63 Undang-Undang Peratun. Ada juga hakim tunggal. Hakim tunggal dalam pasal 99 ayat 1 Peratun. Setelah hakim tunggal melakukan acara cepat dalam pasal 99 Undang-Undang Peratun. Nah, setelah acara cepat dilakukanlah persidangan dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5/1986. Lanjut, dalam jawab-menjawab. Dalam alur perkara jawab-menjawab yakni pembuktian dalam pasal 100 Undang-Undang Peratun. Setelah pembuktian yakni kesimpulan dalam pasal 66 Undang-Undang Peratun.
Setelah kesimpulan barulah keputusan. Keputusan dalam pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Putusan yakni ada 3. Putusan, banding, dan kasasi. Dalam 3 hal tersebut berkekuatan hukum tetap. Nah, kasasi ini dalam pasal 131 Undang-Undang Peratun, pasal 29 Undang-Undang 14, Undang-Undang nomor 14/1985 dilakukan peninjauan kembali dalam pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Peratun, pasal 77 nomor 5/2004 dan terakhir dilakukan eksekusi dalam pasal 115 dan 116 Undang-Undang Peratun. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.